Amin. Di sesi yang kedua, kita telah melihat bahwa melalui kejatuhan Adam, ya, ada sesuatu yang masuk dari pohon pengetahuan itu ke dalam diri Adam dan Hawa, sehingga seluruh umat manusia kini memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur yang Allah ciptakan, dan unsur yang kedua adalah unsur yang tidak Allah ciptakan, unsur Satan itu sendiri. Dan kita sudah melihat bahwa Allah membenci bukan unsur ciptaannya, tetapi unsur Satan itu yang Allah benci. Ya, sehingga kita di sesi kedua telah menyimpulkan bahwa unsur ciptaan Allah yang ada di dalam orang-orang non-pilihan itu tidak dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, nanti juga di sesi berikutnya kita akan melihat bahwa hanya iblis seorang diri sebetulnya yang dilemparkan ke lautan api. Kita akan ada sesi khusus untuk membicarakan ini. Hanya di sesi yang kedua bagian akhir saya sudah menjanjikan bahwa sesi ketiga ini akan membicarakan mengenai siapakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi saudara-saudari, setelah saya merenungkannya, saya masih perlu menambahkan pembahasan mengenai dua unsur ini di sesi 3 ini. Jadi mungkin untuk orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api, siapakah mereka? Mereka disebut orang-orang, artinya kan mereka itu adalah manusia-manusia. Tetapi di sesi 2 kita sudah berbicara bahwa tidak ada satupun unsur ciptaan Allah, termasuk yang ada di dalam orang-orang non-pilihan yang tidak selamat. Tidak ada satupun yang dilemparkan ke dalam lautan api. Sementara itu kitab Wahyu pasal 20, 21 jelas memperlihatkan ada orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api. Siapa mereka? Nah, untuk poin ini mungkin kita akan bahas di sesi keempat. Sekarang sesi ketiga ini saya akan mengulang apa yang saya sampaikan di sesi kedua, tetapi dengan banyak penambahan, peneguhan agar kita dapat melihat bahwa orang-orang yang non-pilihan yang memang tidak diselamatkan untuk masuk ke dalam surga atau Yerusalem baru, mereka itu tidak dihukum gitu. Nah, mari kita akan menyimak sesi yang ketiga ini. Amin. Saya akan memulai dulu dengan dua jenis pendamaian, saudara-saudari. Di Kolose 1 ayat 20 dan ayat 22. Dua ayat ini sama-sama memberitahu kita tentang perdamaian. Tetapi di ayat 20 yang diperdamaikan itu adalah segala sesuatu. Sedangkan di ayat 22 yang diperdamaikannya itu adalah ini, kamu. Kamu di sini itu gereja. Jadi yang sekarang hendak kita fokuskan adalah pendamaian segala sesuatu. Karena kalau pendamaian bagi kaum beriman
yaitu gereja, kamu di sini, itu sudah kita sangat paham semua ya. Nah, ini memperdamaikan segala sesuatu ini. Dan ingat, saudara-saudari, perdamaian segala sesuatu itu oleh apa? Oleh darah salib Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus di atas salib, dia sedang melakukan dua jenis pendamaian ini. Ya. Nah, kita sekarang akan fokus kepada pendamaian yang pertama, yaitu pendamaian untuk segala ciptaan. Ya, Kolose pasal 1 ayat 16, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, di ayat ke-20, memperdamaikan segala sesuatu ini adalah yang disebutkan di ayat 16, yaitu segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia. Jadi sangat jelas ya. Di ayat 16 ada kata segala sesuatu diciptakan. Di ayat 20, Dia memperdamaikan segala sesuatu itu. Yaitu yang disebut di ayat 16, segala sesuatu yang diciptakan, diperdamaikan, sekali lagi, oleh darah salib Kristus. Kristus disalib hanya satu kali, tetapi satu kali penyalibannya itu ada dua jenis pendamaian. Pendamaian segala sesuatu dan pendamaian kaum beriman, kaum pilihan. Nah, ini pelajaran hayat Kolose berita 45. Di sini dikatakan perhatikan ayat 20. Nah, maksudnya ayat ini. Ayat 20 tidak mengatakan segala manusia, tetapi segala sesuatu. Mengacu kepada segala sesuatu yang menurut ayat 16-17 diciptakan di dalam Kristus. Ya, melalui penebusan Kristus, semua hal ini itu semua ciptaan telah didamaikan dengan Allah. Ya, hal-hal ini mencakup, saya hanya mengutip ini yang paling penting, mencakup umat manusia. Ini kalimat selanjutnya ya banyak, segala makhluk, segala hal ciptaan. Ya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa yang didamaikan itu umat manusia. Ya, umat manusia di sini tuh berarti yang pilihan dan yang non pilihan. Ya, ini pelajaran hayat Kolose. Memang Kolose itu satu kitab yang tertinggi, puncak gunungnya ya. Jadi sekali lagi, pendamaian, gereja, umat pilihan yang diselamatkan kita sudah sangat paham. Tetapi yang sedang kita mau fokus pada siang hari ini adalah pendamaian segala ciptaan. Dalam hal ini yang akan kita soroti itu adalah pendamaian umat manusia, yaitu yang pilihan maupun yang non-pilihan. Ya, Ibrani 2 ayat 9, Ia, Kristus, mengalami maut bagi segala sesuatu. Ya, ini serupa dengan Kolose 1:20.
mendamaikan segala sesuatu. Catatan kaki daripada Ibrani 2 ayat 9 di sini mengatakan, penebusan Tuhan Yesus dirampungkan bukan hanya bagi manusia. Ya, manusia di sini umum, pilihan dan non-pilihan, melainkan juga bagi segala sesuatu yang diciptakan. Ya, saudara-saudari, penebusan Tuhan ini. Ketika mendengar kata penebusan, ya kita langsung berpikir ini adalah orang-orang pilihan yang diselamatkan. Tidak, saudara-saudari, penebusan itu untuk segala sesuatu yang diciptakan, ya. Semoga kita terkesan, saudara-saudari. Segala sesuatu yang diciptakan. Nah, sekarang pelajaran hayat Lukas, berita 57, keinsanian yang diciptakan. Jadi keinsanian ini adalah diciptakan. Artinya apa? Jadi keinsanian ini adalah objek yang ditebus oleh Tuhan. Tetapi keinsanian di sini bukan hanya keinsanian umat pilihan. Ya, di sini saudara kita tidak menjelaskan keinsanian umat pilihan, tetapi keinsanian ini diciptakan. Bukan hanya umat pilihan yang punya keinsanian. Keinsanian yang diciptakan berarti ini adalah keinsanian semua umat manusia. Ini yang tadi saya jelaskan. Keinsanian umat manusia ini ditebus oleh Tuhan. Nah, di sini di pelajaran hayat Roma, berita 36, dosa telah masuk ke dalam keinsanian. Ya. Dan keinsanian ini ditebus oleh Allah. Ya. Itu poin saya. Karena keinsanian ini ditebus oleh Allah, ya, saudara kita mengatakan di dalam berita yang 38 bahwa keinsanian ini tidak dilemparkan ke dalam lautan api. Kenapa? Karena ditebus. Ya, musuh yang terakhir akan dilemparkan keluar dari keinsanian ke dalam lautan api. Artinya keinsanian ini tidak turut dilemparkan ke lautan api. Karena apa? Karena keinsanian itu adalah bagian dari segala sesuatu yang diciptakan. Dan Ibrani 2 ayat 9, catatan kakinya mengatakan penebusan Tuhan Yesus untuk semua yang diciptakan. Artinya, keinsanian manusia ini ditebus. Itulah alasannya kenapa ya musuh yang terakhir itu dilemparkan setelah dikeluarkan dulu dari keinsanian. Artinya keinsaniannya tidak turut dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, ini sudah disampaikan di sesi yang kedua, tetapi saya mengulangi dan lebih menekankan lagi ya. Jadi keluar dari keinsanian, si iblis, si Satan, dilemparkan ke lautan api. Keinsanian tidak turut dilemparkan ke lautan api karena ditebus. Ya, segala ciptaan ditebus. Nah, ini masih tentang keinsanian, pelajaran hayat Roma berita 37. Tidak peduli apakah dia seorang satria atau seorang perampok, maksudnya orang baik atau orang jahat,
semua manusia itu memiliki hayat insani yang baik. Ya, hayat insani yang baik. Hayat insani yang baik ini adalah keinsanian yang Allah ciptakan. Ya, jadi nggak peduli dia kesatria atau dia perampok, jahat, baik, punya hayat insani yang baik, yaitu keinsanian yang Allah ciptakan, dan juga punya hayat setani yang jahat, yaitu unsur yang tidak Allah ciptakan. Ya, di sesi yang kedua, saudara-saudari bisa simak kembali. Di sana ada dua unsur dijelaskan. Satu adalah unsur yang Allah ciptakan. Dua, unsur yang tidak Allah ciptakan. Ya, dalam hal ini unsur yang Allah ciptakan adalah keinsanian. Jadi setiap manusia, semua orang punya dua hayat ini. Hayat insani yang baik dan hayat setani yang jahat. Inilah sebabnya orang-orang dapat menjadi baik dan juga dapat menjadi jahat, dapat berbelas kasihan dan juga dapat seperti iblis. Ya. Nah, jadi musuh yang terakhir itu akan dikeluarkan dari keinsanian, saudara-saudari. Yang dimaksud itu adalah dikeluarkan dari hayat insani yang baik. Ingat ya, hayat insani yang baik di sini itu bukan hanya hayat orang-orang pilihan. Ya, setiap orang baik dia ksatria atau perampok ya yang belum diselamatkan punya hayat insani yang baik. Ya, hari ini hayat insani yang baik ini tercemar, ya diinjek oleh racun, oleh hayat satan sehingga jatuh baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, orang yang dipilih maupun orang yang tidak dipilih. Ya, hayat insaninya semuanya baik. Hanya saja kondisinya sekarang sedang tercemar, teracuni, dikuasai oleh hayat setani yang jahat. Jadi nanti musuh itu akan dikeluarkan dari keinsanian, maksudnya itu dari hayat ciptaan, keinsanian yang Allah ciptakan. Entah dia orang pilihan maupun dia orang non-pilihan. Orang yang selamat maupun orang yang tidak selamat. Di sini dikatakan musuh akan dikeluarkan dari keinsanian, artinya keinsanian semua umat manusia. Tidak dijelaskan di sini bahwa ini hanya keinsanian kaum pilihan saja. Ya. Poinnya itu, saudara-saudari. Jadi keinsanian ini kelak akan dilepaskan, akan dibebaskan. Karena apa? Karena penebusan Tuhan Yesus. Yang bukan hanya untuk orang pilihan, tetapi untuk segala sesuatu yang diciptakan. Ya. Oh Tuhan Yesus, suatu hari nanti musuh si Satan akan dipisahkan dari keinsanian ciptaan Allah. Ya, entah itu orang pilihan, orang non-pilihan, tadi kita sudah melihat bahwa pendamaian itu untuk segala sesuatu, untuk umat manusia dan segala makhluk hidup. Baik. Nah, saudara-saudari, hayat insani yang baik ini ya ditebus, ya ditebus. Tetapi hayat insani yang baik ini ya termasuk di sini segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu, bukan hanya sebagian orang, tetapi di dalam semua umat manusia, hayat insani yang baik ini ditebus.
Kalau di Kolose 1 ayat 20 tadi diperdamaikan. Ya. Nah, sedangkan musuh yang akan dilemparkan ke dalam lautan api itu hanya hayat setani yang jahat, unsur yang tidak Allah ciptakan. Ya, sedangkan hayat insani, walaupun hari ini tercemar, hari ini dikuasai Satan, hayat insaninya begitu buruk, begitu jelek, kotor, jahat, tetapi suatu hari akan dipisahkan, ya. Musuhnya akan dikeluarkan dari keinsanian itu, dan dia sendirian dilemparkan ke dalam lautan api. Yang dilemparkan ke dalam lautan api ini hanya hayat setani yang jahat. Ya, ini menurut pelajaran hayat Roma 38. Men. Nah, sekarang mari kita mengulang lagi apa yang sudah pernah disampaikan. Ingat, yang sedang kita bicarakan tuh dua jenis hayat, ya. Yaitu apa? Hayat insani yang baik, yaitu keinsanian yang Allah ciptakan, dan hayat setani yang jahat, yaitu unsur yang tidak Allah ciptakan. Ini dua jenis hayat, tetapi dua jenis hayat ini ada di dalam satu manusia yang sama, siapapun dia. Dalam hal ini, saya ingin menyajikan tentang orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya. Di dalam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ada dua hayat ini, walaupun mereka mungkin bukan orang pilihan. Ada juga ahli Taurat yang adalah orang pilihan. Ada juga yang bukan orang pilihan. Kedua-duanya tetap punya dua hayat ini. Jadi dua hayat ini, hayat insani yang baik, yang Allah ciptakan, hayat setani yang jahat, yang tidak Allah ciptakan, berada di dalam semua umat manusia, baik yang dipilih maupun yang tidak dipilih. Dalam hal ini adalah saya ingin menyajikan ahli-ahli Taurat. Nah, saudara-saudari, ini perkataan dan doa Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang sama, ya, ingat, bagi orang yang sama. Dalam hal ini ahli-ahli Taurat. Jadi, perkataan dan doa Tuhan bagi orang yang sama, tetapi ditujukan kepada dua jenis hayat yang berbeda. Ingat, ini dua kelompok ayat, ini orang yang sama, tetapi kepada yang satu Allah mengutuk, kepada yang satu Allah memberkati. Ya, di sini perkataan Tuhan kepada hayat setani yang ada di dalam ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu ular-ular. Tentunya ular-ular ini mengacu kepada hayat setani yang jahat, unsur yang tidak Allah ciptakan. Keturunan ular beludak. Nah, ini perhatikan bagaimana mungkin kamu dapat luput dari hukuman neraka. Artinya apa? Artinya dia pasti masuk neraka, ya. Artinya dia pasti masuk neraka, saudara-saudari. Kata bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri, hai ular-ular, artinya dia pasti masuk neraka, pasti. Ya. Tetapi terhadap orang yang sama, yaitu ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat berkat, ampunilah mereka. Jadi lihat, perkataan dan doa Tuhan ini bagi orang yang sama, tetapi ditujukan kepada dua jenis hayat yang berbeda.
Kalau tidak demikian, artinya Tuhan pelin-pelan dong. Di satu sisi, Tuhan berkata mereka pasti masuk neraka. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri? Nggak mungkin, pasti masuk neraka. Ya. Dan orang yang sama, Tuhan secara umum, ampunilah mereka. Bukan hanya mereka yang dipilih, tetapi semua mereka. Ingat, kita sedang membicarakan dua jenis pendamaian tadi. Dan kita sedang berfokus kepada pendamaian segala sesuatu. Di sini, terhadap orang yang sama, yaitu ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus mengucapkan kalimat berkat, ampunilah mereka. Ingat, di sini doa Tuhan Yesus itu adalah doa pendamaian. Doa pendamaian yang ada di Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20, pendamaian atas segala ciptaan itu dilaksanakannya oleh darah salib Yesus. Artinya ini adalah doa pendamaian karena doanya Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus doakan bukan ketika dia sedang makan di warung atau dia sedang jalan-jalan, tapi dia sedang terpancang di kayu salib. Dia sedang melaksanakan pendamaian yang ada di dalam Kolose 1 ayat 20. Doa Tuhan Yesus ini adalah doa dalam kondisi dia terpancang di kayu salib, mencucurkan darah. Ampunilah mereka. Mereka di sini sebetulnya khususnya tuh imam-imam, orang Farisi dan ahli Taurat, karena merekalah dalangnya. Kalau prajurit Romawi itu hanya krocok-krocoknya. Pilatus itu penakut. Ya. Pilatus ingin membebaskan Yesus, tetapi dalangnya tuh ini, orang ini nih, imam-imam, orang Farisi ahli Taurat. Jadi semoga saudara-saudari terkesan perkataan dan doa Tuhan ini bagi orang yang sama, tetapi ditujukan kepada dua jenis hayat yang berbeda. Artinya apa? Tadi kita sudah bicarakan bahwa si musuh akan dikeluarkan dari keinsanian yang Allah ciptakan dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di sini terlihat, saudara-saudari, pemisahan itu. Di satu sisi, Tuhan berdoa bagi hayat insani yang baik. Hayat insani yang diciptakan itu ada di dalam diri orang-orang Farisi. Tetapi ada satu unsur jahat, unsur yang tidak diciptakan terhadap hayat setani ini, Allah tidak menyayangkan mereka menurut Petrus. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka pasti masuk neraka kekal. Ya, semoga saudara-saudari bisa melihat pemisahan ini. Yang tadi berulang-ulang pelajaran hayat Roma, berita 38, saya terus ulang-ulang. Musuh terakhir akan dilemparkan keluar dari keinsanian. Masuk lautan api. Ya. Jadi saya ulang terus supaya ini boleh jelas kita lihat. Ketika Allah berkata, ampunilah mereka, mereka di sini itu adalah keinsanian yang Allah ciptakan. Tapi ketika Tuhan berkata, kamu pasti masuk neraka, maka itu ditujukan kepada unsur Allah, unsur hayat yang tidak diciptakan, yaitu hayat setani. Nah, ini saya sisipkan lagi di sini. Pada waktu itu maut, yaitu musuh terakhir akan dilemparkan keluar dari keinsanian. Karena memang keduanya berbeda, walaupun ada di dalam orang yang sama. Amin. Semoga semakin jelas. Nah, ini adalah satu respon yang umum. Selalu saya dapatkan respon ini.
Saya kan sedang menyajikan bahwa ciptaan lama diakhiri tetapi tidak dihukum. Ya, banyak yang berkata betapa enaknya ya mereka. Ya, mereka tidak dihukum, mereka diampuni. Oh, betapa enaknya mereka. Orang yang sedang berbicara ini, mereka tidak tahu bahwa ada dua jenis mereka di sini. Ini mereka yang mana ini? Karena menurut saya tidak ada yang enak, tidak ada yang keenakan, ya. Mereka yang di sini tuh sebetulnya pasti masuk neraka. Betapa enaknya mereka. Maksudnya mereka di sini kan yang berbuat jahat, yang durhaka, yang memihak kepada Satan. Wah, betapa enaknya mereka diampuni. Tidak dihukum. Saya berkata, siapa bilang mereka tidak dihukum? Lihat, mereka dihukum. Mereka dihukum, saudara-saudari. Ya, mereka dihukum, saudara-saudari. Karena mereka memang jahat. Tetapi hati-hati, ada dua mereka di sini. Ada mereka yang adalah hayat insani yang baik, dan ada hayat setani. Ini mereka yang mana? Ini kalau hayat setani, itu ya mereka dihukum, saudara-saudari. Siapa bilang mereka tidak dihukum? Siapa bilang mereka diampuni sedemikian saja? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus berdoa bagi hayat insani yang baik, hayat yang Allah ciptakan, ampunilah mereka. Jadi, jikalau Anda berkata betapa enaknya ya mereka, artinya Anda salah paham. Disangka Anda mungkin mereka tidak dihukum. Tidak. Mereka dihukum, mereka pasti binasa, tetapi mereka itu bukan hayat insani yang baik yang Allah ciptakan. Ya. Yang diampuni oleh Allah ketika Tuhan Yesus sedang melaksanakan penebusan ini. Ya, jadi saudara-saudari, saya sekarang ingin membicarakan tentang hayat insani yang baik. Anda kejam kalau berharap hayat insani yang baik ini masuk neraka, saudara-saudari. Anda berkata betapa enaknya mereka ya. Mereka diampuni, mereka tidak dihukum. Kalau yang Anda maksudkan adalah hayat insani yang baik, dan Anda merasa hayat insani yang baik ini harus masuk neraka, Anda kejam, saudara-saudari. Bukan Allah yang kejam, Anda yang kejam. Ya, lihat, saya ingin sekarang mulai fokus kepada hayat insani yang baik. Walaupun sekarang sedang tercemar, sedang teracun. Hayat insani umat manusia, entah itu yang selamat dan yang tidak selamat, sama-sama buruk hari ini. Ya, hanya sebagian kecil yang sudah jadi pemenang, yang sudah ditransformasi, tetapi kebanyakan hayat insani, kaum beriman maupun orang yang tidak selamat, itu buruk. Tetapi sesungguhnya, buruk itu karena percampuran antara hayat setani dengan hayat insani yang baik. Kalau tidak ada percampuran, hayat insani ini baik, dan kelak ini akan dipisahkan, saudara-saudari. Nah, sekarang coba pisahkan hayat insani yang baik dengan hayat setani yang buruk. Pisahkan, walaupun mereka sekarang lagi berbaur di dalam daging, tetapi pisahkan dalam pemikiran kita. Ya, apakah mereka ini layak nggak dilemparkan ke dalam lautan api? Lihat, di sini ada hayat insani yang baik berkata, apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Ini hayat insani yang baik yang sedang berbicara. Bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Lihat, hayat insani yang ciptaan, yang baik,
membenci apa yang dia perbuat. Ini hayat yang sungguh baik, saudara-saudari. Masa hayat yang baik ini dimasukkan ke neraka? Kejam banget Anda. Ya. Apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Dia melakukan banyak dosa. Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Aku benci itu. Ini hayat yang baik, saudara-saudari. Lalu bukan aku yang memperbuatnya. Ya jelaslah bukan dia. Karena ini hayat ciptaan Allah tuh baik. Tetapi dosa yang tinggal di dalam aku, yang ada di dalam aku. Kata ada di sini tuh berhuni, berumah. Ya, lihat betapa menderitanya hayat yang baik ini. Aku manusia celaka. Saudara-saudari, bisakah Anda melihat hayat yang baik ini begitu menderita, begitu tersiksa? Bisakah saudara-saudari Anda melihat ada hayat yang baik, ya, yang melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi dia membenci semua perbuatannya itu. Dia tersiksa, saudara-saudari. Betapa tersiksanya dia. Sampai-sampai dia berkata, oh aku manusia celaka. Ini hayat insani yang baik, saudara-saudari. Apakah layak hayat insani yang baik ini masuk ke dalam neraka? Oh tidak, itulah sebabnya. Saudara kita menulis, ya, musuh lemparkan ke dalam lautan api, tetapi keluar dari keinsanian. Keinsanian itu hayat yang baik. Tidak turut dilemparkan ke lautan api. Memang saudara kita tidak terlalu banyak membicarakan poin ini. Saya percaya dia sendiri nampak, tetapi dia belum bisa untuk membicarakannya lebih banyak. Karena fokusnya adalah kepada kaum beriman, kepada perkara-perkara kaum beriman. Tetapi yang sedang kita bicarakan di sini itu bukan perkara kaum beriman. Yang sedang kita bicarakan di sini itu perkara orang-orang non-pilihan, orang-orang yang tidak selamat. Ya, saudara-saudari, saya sedang berbicara tentang keadilan Allah. Saya sedang membicarakan tentang kegagalan musuh, kegagalan iblis. Iblis gagal total. Iblis dipermalukan. Di endingnya nanti dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi tanpa keinsanian yang sedang dia incar. Keinsanian yang dia hendak rebut. Musuh membenci Allah. Musuh ingin merusak keinsanian. Musuh sudah divonis, dia harus masuk lautan api. Dan musuh ingin membawa serta keinsanian masuk ke dalam lautan api. Tetapi pada akhirnya, dia gagal total. Berita-berita ini adalah tentang orang-orang yang tidak selamat. Memang bukan tentang orang-orang yang sudah selamat. Tetapi walaupun kita sedang membicarakan orang-orang yang tidak selamat, mereka tidak dihukum. Berita ini akan mempermalukan iblis. Iblis gagal total. Rencananya untuk merebut keinsanian, menyeretnya masuk ke lautan api, gagal. Karena ternyata Allah mengasihi dunia ini. Ya, Allah mengasihi ciptaannya yang dirusak oleh iblis. Allah memperdamaikan ciptaannya, segala ciptaannya. Dalam hal ini yang sedang kita tekankan adalah orang-orang non-pilihan, keinsanian ciptaan. Ya, kalau orang-orang pilihan sudahlah, kita sudah terlalu sering membicarakannya, sudah pasti selamat lah. Sudah. Tetapi berita ini adalah untuk mempermalukan si Satan, saudara-saudari. Satan gagal total. Dia gagal untuk menyeret keinsanian masuk ke dalam lautan api. Oh Tuhan Yesus, ayat insani yang Allah ciptakan sampai kapanpun tetap baik, saudara-saudari. Ya, baik. Nah, lihat.
Di sini Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ya. Hayat insani yang baik berkata, aku tidak tahu. Bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat, yang aku benci, aku nggak tahu. Jadi memang hayat insani itu tidak berdaya, saudara-saudari. Ya, dia inginnya berbuat baik, tetapi nggak tahu kenapa, gitu ya. Iblis itu begitu kuat, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, ya, dan berbuat dosa, berbuat jahat. Tuhan tahu bahwa ini adalah hayat setan yang jahat, yang ingin merusak rencana Allah, ingin merebut keinsanian yang Allah ciptakan. Ya, tetapi akhirnya dia gagal, saudara-saudari. Oh, hayat insani yang baik itu sebetulnya tersiksa, saudara-saudari, oleh ulah si Satan. Yang sedang saya bicarakan ini adalah orang-orang yang non-pilihan, yang tidak diselamatkan. Ya, mereka tuh sesungguhnya tersiksa oleh segala macam dosa. Mereka takut oleh konsekuensi dosa. Mereka takut masuk penjara. Koruptor tuh ketakutan masuk penjara. Dia sebetulnya ingin jadi orang baik, tetapi hawa nafsunya yang membuat dia melakukan kejahatan. Tersiksa sekali orang-orang macam ini. Ya, jadi sekali lagi, ya, ketika Allah berkata bahwa engkau pasti masuk neraka, itu bukan ditujukan kepada wadahnya, kepada hayat insani ciptaan. Kenapa? Karena hayat insani ciptaan telah ditebus, telah diperdamaikan. Ingat selalu Kolose 1 ayat 20. Ya, pendamaian untuk segala ciptaan. Ya. Jadi sekali lagi, betapa enaknya ya mereka diampuni, tidak dihukum. Siapa bilang, saudara-saudari, mereka di sini dihukum. Mereka ini adalah ular-ular, keturunan ular beludak. Mereka pasti masuk neraka. Ya, saudara-saudari, ini saya masih berbicara tentang keinsanian, hayat ciptaan yang baik. Ya, pelajaran hayat Roma, berita 37, tidak ada orang yang suka berbuat hal yang jahat. Hayat ciptaan yang baik itu tidak suka berbuat jahat. Tetapi di dalam manusia ada satu persona dengan satu hayat yang suka berbuat jahat. Dia adalah hayat setani itu, hayat yang non-ciptaannya, jahat. Karena itulah Paulus berkata, bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Hayat insani yang baik itu tahu perkara-perkara itu jahat. Tetapi dia tidak tahu kenapa dia bisa berbuat jahat. Ya, ini masih di berita yang sama, berita 37. Ada 3 persona di alam semesta. Persona ilahi yaitu persona Allah. Persona yang jahat yaitu iblis. Dan persona insani yaitu manusia. Hayat insani yang baik. Ya. Tidak ada orang yang suka berbuat hal yang jahat. Ya. Tetapi di dalam kita ada satu persona dengan satu hayat yang suka berbuat jahat. Hukum hayat setani ini lebih kuat, saudara-saudari, sehingga kita tidak berdaya. Jangankan kita yang sudah dipilih, orang-orang non-pilihan, apalagi hayat setani itu begitu kuat, ya, daripada hukum hayat insani, hukum akal budi. Karena apa? Karena hayat insani yang baik, ya, maksudnya ini adalah yang paling lemah di antara 3 persona ini. Yang paling kuat itu memang persona ilahi. Tetapi hayat insani yang baik ini yang paling lemah. Nah, saudara-saudari, apakah Anda
merasa mereka ini hayat insani yang baik dan yang lemah ini harus dilemparkan ke api neraka, betapa jahatnya. Ya, jikalau memang benar hayat insani yang baik ini dilemparkan ke api neraka. Sekali lagi, itulah sebabnya nanti musuh yang terakhir, dia akan dipermalukan. Keinsanian yang hendak dia rebut, dia seret masuk lautan api, ternyata gagal total. Dia masuk lautan api sendirian, saudara-saudari. Ya, saya masih terus sedang berbicara tentang hayat insani, hayat ciptaan, ya, hayat ciptaan yang baik yang ada di dalam seluruh manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, yang pilihan dan yang tidak dipilih. Mereka semua hanyalah korban, saudara-saudari. Mereka korban dari si iblis, saudara-saudari. 2 Korintus 11 ayat 3, Hawa apa? Diperdayakan, ya pastilah diperdayakan. Hayat Hawa lebih lemah, hayat iblis lebih kuat, lebih lihai, lebih pintar, sudah kawakan, sedangkan Hawa baru saja diciptakan. Lalu Allah berdiri di belakang, membiarkan ular melakukan segala siasatnya. Allah tidak menolong Hawa. Hayat insani yang paling lemah ini pastilah diperdayakan, pasti. Dan sadarilah Allah mengetahui, Allah menyaksikan, Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Dia membiarkan itu terjadi. Ya, itulah kenapa banyak orang-orang merasa Allah itu jahat gitu ya. Tetapi nanti kita lihat Allah itu adil, Allah itu benar ya. Tetapi poin saya lihat Hawa di sini tuh diperdaya, saudara-saudari. Diperdaya oleh ular. Ular itu lebih kuat, lebih lihai, ya, lebih kawakan. Hawa itu seperti bayi yang baru lahir sebetulnya. Mana mungkin bisa menang melawan ular yang licik itu. Kemudian pelajaran hayat kejadian berita 27, penyebab kejatuhan kali pertama juga tidak sederhana. Ya, tidak sederhana. Banyak orang Kristen menyederhanakannya, oh itu salahnya si Adam dan Hawa. Semua mempersalahkan si Adam dan Hawa. Oh, Tuhan Yesus. Padahal hayat Adam dan Hawa saat itu tuh hayat yang paling lemah. Iblis lebih kuat. Jadi tidak sederhana, saudara-saudari, penyebab kejatuhan yang pertama itu. Karena kejatuhan kali pertama itu bukan hanya disebabkan oleh manusia, ya memang manusia salah pilih. Tetapi ya penyebabnya tuh ini lebih. Ya, penyebab kejatuhan kali pertama itu adalah lebih oleh suatu sumber di luar manusia, yaitu si ular, si iblis, Satan, musuh Allah. Ya, semoga saudara-saudari bisa melihat betapa lemahnya Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka itu seperti anak-anak kecil, ingusan, berhadapan dengan satu mafia kawakan yang lihai, licik. Mana mungkin bisa menang, dan Allah pun mengetahui tetapi membiarkan itu terjadi. Allah maha tahu, nggak mungkin Allah ketiduran, tiba-tiba aja Adam dan Hawa makan dari buah pengetahuan, lalu Allah bangun, kaget, kenapa ya? Kenapa ya? Nggak seperti itu. Allah itu menonton, menyaksikan. Dia maha tahu, Allah membiarkan semua itu terjadi. Mungkin Anda berpikir Allah jahat. Ya, sementara Anda berpikir seperti itu wajar. Tetapi nanti kita akan lihat Allah itu tidak jahat. Ya. Kemudian pengenalan hayat. Berita 9, iblis membujuk manusia untuk makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat agar manusia mendapatkan hayatnya. Jatuh, bercampur baur dengannya. Keinsanian dengan hayat setani bercampur baur. Itu semua adalah
karena tertipu. Saudara-saudari, inilah yang saya maksudkan, seluruh manusia itu hanya korban, korban, ya. Ini karena tertipu oleh iblis. Saudara-saudari, Adam makan buah pohon pengetahuan tentang baik yang jahat. Dengan demikian hayat iblis masuk ke dalam manusia, menyebabkan manusia menjadi rusak. Manusia menjadi rusak bukan karena keinginannya, tetapi karena korban. Korban dari kejahatan iblis, kelicikan iblis. Ya, dan sekali lagi Allah membiarkan itu terjadi. Ada maksudnya, nanti kita akan lihat. Poin saya di sini adalah manusia hanya korban. Hayat insani yang lemah itu baik. Ya, apakah Anda masih berpikir hayat insani itu, hayat insani yang baik ini harus dicampakkan ke dalam lautan api? Ya, yang sedang saya bicarakan di sini itu adalah hayat insani orang-orang yang tidak percaya. Sesi 2 kita sudah bahas. Hayat insani Yudas itu begitu baik, dia menyesal. Ya, bahkan dia lebih baik dari imam-imam. Imam-imam tidak melihat penyesalan, tidak memperlihatkan penyesalan. Tetapi Yudas menyesal. Dia mengaku, aku telah berdosa. Aku telah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Betapa lemahnya hayat insani Yudas. Ya, apakah Anda masih berpikir hayat insani yang baik ini harus dicampakkan ke dalam lautan api? Oh, saudara-saudari, manusia itu hanyalah tawanan. Ya, siapa yang ingin ditawan? Tidak ada. Roma 7, 23, 24. Aku menjadi tawanan, saudara-saudari. Semua orang berdosa itu adalah tawanan. Tawanan hukum dosa. Hukum dosa ini adalah hukum yang kuat. Tidak mungkin kita bisa melawan hukum dosa. Ya, ada buku-bukunya, saudara, kita menjelaskan. Mustahil hayat kita yang diciptakan, hayat insani, termasuk hayat Yudas, termasuk hayat orang-orang Farisi, hayat ciptaan mereka itu hanya tawanan hukum dosa. Tidak ada yang mampu melawan hukum dosa. Apakah hayat insani ciptaan yang ditawan itu layak untuk dicampakkan ke dalam api neraka? Tidak, karena mereka adalah manusia celaka, hanya korban dari iblis. Ya, karena itu manusia yang celaka ini sungguh-sungguh berharap, oh, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudari, jangan menyangka ya, hanya Saulus yang berkata seperti ini. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudari, setiap manusia, khususnya dalam hal ini yang non pilihan, yang tidak selamat, mereka pun juga bertanya, siapa yang akan melepaskan aku? Sebetulnya mereka tidak mau melakukan hal yang jahat. Mereka menyesal, tetapi mereka tidak dipilih. Ya. Nanti kita akan lihat ya bahwa apa yang saya katakan ini semua adalah fakta Alkitab. Ya, sekali lagi seluruh manusia hanyalah korban iblis. Allah tidak menghukum manusia karena manusia itu tertipu. Ini terlihat di dalam kitab Kejadian. Allah tidak menghukum manusia yang terbujuk, terayu, tertipu itu. Kejadian 3 ayat 13. Allah bertanya kepada Hawa, apa yang kau perbuat? Ini bukan nada amarah. Ini nada seorang ayah kepada anaknya. Apa yang kau perbuat? Lalu si Hawa menjawab, ular itu yang memperdayakan aku. Ya, maka aku makan. Allah tidak berkata, ah salahmu, kenapa kamu bisa diperdaya? Tidak, Allah tidak berkata seperti itu. Allah langsung menghakimi ular itu dan mengutuknya. Sedangkan Hawa dan Adam diselamatkan, diberikan pakaian untuk menutupi ketelanjangan dan dosa mereka. Itu melambangkan kasih karunia Allah. Allah tidak menghukum manusia karena manusia
hanyalah korban. Dan setelah ayat 14, Allah langsung memberitakan Injil kepada manusia itu. Seolah-olah Allah berkata, "Hai manusia, kamu telah diperdaya oleh musuhku. Tetapi aku akan memberitakan kabar baik kepadamu. Keturunan manusia, keturunan manusia ciptaan yang aku ciptakan akan meremukkan kepala si ular." Ini adalah Injil pertama. Ini bukan saya yang berkata, Saudara Lee berkata bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini adalah Injil yang pertama. Injil yang Allah beritakan kepada manusia yang jatuh. Manusia sudah tertipu oleh setan. Tetapi Allah berkata, "Hai manusia, tenang. Keturunanmu akan meremukkan kepala si ular yang sudah menipu kamu." Ini adalah Injil, saudara-saudari. Haleluya. Nah, saudara-saudari, tadi saya berkata bahwa Allah tahu manusia akan jatuh. Allah tidak tertidur. Allah menonton, Allah menyaksikan iblis merayu dengan liciknya. Hawa yang masih anak ingusan, terperdaya. Allah tahu, Allah mengerti, Allah menonton dan membiarkan itu terjadi. Maksudnya tuh adalah ini, ya. Ini dari buku Daging dan Roh, halaman 3738. Maksud Allah membiarkan manusia memakan dari pohon pengetahuan itu adalah ini, saya bacakan ya. Oh, setan masuk ke dalam daging manusia. Ia itu pandai, tetapi Allah lebih pandai darinya. Allah mungkin mengatakan, "Setan, kamu masuk ke dalam tubuh yang kuciptakan bagi manusia dan memilikinya. Kamu telah menikmatinya sebagai tempat tinggalmu. Tetapi sekarang tubuh itu telah menjadi perangkap bagimu." Ya. Iblis merasa pintar, dia merasa berhasil merusak keinsanian yang Allah ciptakan karena kecemburuannya. Tadinya dialah pemimpin, sekarang dialihkan kepada manusia ciptaan. Aku akan merusak manusia ciptaan itu. Aku akan masuk, aku akan mendahului Allah, masuk ke dalam keinsanian. Aku akan merusak keinsanian. Aku akan menyeret keinsanian masuk ke dalam api neraka. Aku sudah divonis masuk ke dalam lautan api. Tetapi aku tidak mau sendirian. Aku mau akan menyeret keinsanian yang Allah ciptakan. Itu mungkin pikiran Satan. Tetapi Tuhan berkata, sekarang tubuh yang kau masuki itu telah menjadi perangkap bagimu. Ya, kita lanjut baca ya. Kita bisa memakai sebuah perangkap tikus sebagai ilustrasi dari hal ini. Tikus mungkin mengira bahwa ia pandai mendapatkan umpan, tetapi akhirnya ia terperangkap dan tidak bisa melarikan diri. Daging kita dipakai oleh Allah sebagai satu perangkap bagi Satan. Satan itu seperti seekor tikus yang lari dengan bebas di alam semesta ini. Namun pada suatu hari, ia terperangkap di dalam daging. Setelah ia terperangkap di dalam daging, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu, sang putra itu telah menjadi daging. Satan mengambil daging sebagai tempat tinggalnya. Tetapi Tuhan datang dan membawa tempat tinggal ini, yaitu daging, ke atas salib. Melalui kematiannya di atas salib, Kristus menghancurkan iblis. Ya. Kalau di Roma 8 ayat 3 tuh dikatakan di atas salib Kristus itu menghukum dosa di dalam daging. Daging adalah perangkap bagi Satan. Di sanalah dia dihukum. Satan menghasut orang-orang Yahudi dan prajurit-prajurit Romawi untuk menyalibkan Yesus. Tetapi ketika ia berbuat demikian, ia sedang membantu memakukan tempat tinggalnya.
yaitu daging, ke atas salib. Ia tidak menyadari bahwa dengan berbuat demikian, ia sedang membantu Tuhan untuk memakukan daging itu. Ada satu saudara berkata, saudara-saudari, kalau waktu diulang kembali, maka iblis akan berusaha agar Yesus tidak disalibkan. Tetapi sudah terlambat. Ya, semua sudah terjadi. Iblis terperangkap. Itulah mengapa Allah membiarkan. Allah membiarkan manusia jatuh. Allah membiarkan iblis masuk. Allah punya rencana. Ya, rencananya adalah iblis harus ditampung dulu di satu bejana. Dan oleh bejana ini, nanti dia akan dihancurkan di dalam bejana ini. Dan kita tahu nanti kita akan masuk ke sana, Roma pasal 9. Ada bejana yang dipakai untuk tujuan yang hina. Ada bejana yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Walaupun dipakai untuk tujuan yang mulia, tetapi pada awalnya sama saja. Iblis masuk ke semua bejana. 100% bejana. Hanya bedanya ada sebagian yang dipilih. Kemudian dimuliakan, diisi oleh Allah. Tetapi ada bejana-bejana yang expire. Ya, yang tidak dipakai untuk maksud yang mulia. Tetapi walaupun demikian, bejana-bejana ini berguna menjadi perangkap bagi iblis. Nah, bejana-bejana yang sudah berguna, walaupun tujuannya hina, ya, tetapi masa bejana-bejana yang sudah digunakan dan berguna ini akan dicampakkan ke dalam lautan api? Mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah tidak adil. Paulus bilang mustahil Allah tidak adil, ya. Baik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita masuk ke dalam perkara bejana. Jadi perangkap iblis itu adalah bejana untuk tujuan hina, saudara-saudari. Catatan kaki 3 dari Matius 12 ayat 29 berkata, orang-orang yang jatuh berada di bawah iblis adalah bejananya. Jadi orang-orang yang jatuh, termasuk kita semua, seluruh manusia jatuh, itu adalah menjadi bejananya. Artinya apa? Artinya iblis itu ditampung di sana. Ya, sesungguhnya ini adalah tujuan Allah, menampung iblis di dalam satu bejana. Ya, tetapi dari seluruh bejana ada sebagian kecil, ya, dikatakan bejana untuk tujuan yang mulia, sebagian besar bejana untuk tujuan yang hina. Kenapa saya mengatakan sebagian besar? Ya memang faktanya seperti itu. Lebih banyak orang-orang yang tidak percaya daripada orang-orang Kristen asli. Dan itu adalah haknya tukang periuk. Ya, haknya Allah. Hak prerogatif Allah. Jangan bertanya kepada Allah. Ya, kenapa saudara-saudaraku tidak diselamatkan? Mengapa aku diselamatkan? Daripada demikian, bersyukur saja. Haleluya, aku diselamatkan. Dari sekian banyak bejana, aku dipilih menjadi bejana untuk tujuan yang mulia. Ada bejana-bejana untuk tujuan yang hina. Oh, tetapi Tuhan, aku bersyukur. Bejana-bejana itu tidak turut dilemparkan ke dalam lautan api. Aku sendiri lebih bersyukur lagi, aku menjadi bejana yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Ya, jadi jelas bahwa tukang periuk itu mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu bejana untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Suatu bejana lain dipakai guna tujuan yang hina. Ini terjemahan langsung. Di LAI-nya itu tujuan yang biasa, tetapi teks aslinya tujuan yang hina. Ya, bejana untuk tujuan yang hina adalah untuk apa? Untuk menunjukkan murkanya, ya, dan menyatakan kuasanya. Ya, Allah murka terhadap Satan dan iblis. Dia hanyalah pelayan yang diangkat oleh Tuhan, tetapi dia begitu durhaka, memberontak,
sehingga Allah harus menunjukkan murkanya. Ya, itulah sebabnya Allah menciptakan bejana untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya. Iblis merasa bisa mengatasi kuasa Allah, tetapi kelak dia akan melihat kuasa Allah selalu di atas, selalu unggul, tidak terkalahkan. Ya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya. Bejana-bejana kemurkaan ini adalah untuk tujuan yang hina. Tetapi coba Anda perhatikan, bejana-bejana kemurkaan ini telah disiapkan untuk kebinasaan. Oh, saudara-saudari, ya, mereka itu disiapkan untuk kebinasaan si iblis. Tetapi walaupun demikian, mereka berguna. Walaupun tujuannya hina, mereka itu berguna. Mereka memang diciptakan guna tujuan itu dan disiapkan untuk tujuan itu. Walaupun tujuannya hina, mereka berguna. Masa bejana-bejana ini akan disiksa di lautan api? Masakan seperti itu. Betapa kejamnya Anda jikalau Anda berpikir seperti itu. Ya. Nah, sekarang saudara-saudari, saya ingin memperlihatkan ketidakberdayaan. Saya ingin memperlihatkan ketidakberdayaan bejana-bejana non-pilihan. Orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang yang tidak dipilih. Saya ingin memperlihatkan ketidakberdayaan mereka. Betapa kasihannya mereka. Ya, tadi saya sudah membagikan itu adalah hayat insani yang baik. Betapa baiknya mereka. Tetapi mereka itu hayat yang paling lemah. Hayat setani jauh lebih kuat. Nah, sekarang di sini dari hayat menjadi bejana, tetapi sama saja. Ya, bejana untuk tujuan yang hina ini, saudara-saudari, itu tidak berdaya. Kenapa? Karena sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan tidak berdaya untuk mengubah ketetapan Allah. Sang tukang periuk itu. Ya, mari kita lihat betapa tidak berdayanya bejana untuk tujuan yang hina. Ya, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman. Mereka di sini mengacu kepada bejananya. Mereka tidak taat kepada firman. Tetapi ketidaktaatan mereka kepada firman itu bukan karena kemauannya, dia sendiri membenci semua perbuatannya. Ya, mereka tidak taat kepada firman Allah. Sebab apa? Untuk itu tuh kepada perkara apa? Tidak taat. Ya. Untuk itu mereka juga telah disediakan. Sebagai wadah telah disediakan untuk diisi oleh hayat setani. Dan wadah ini tidak dipilih. Wadah ini hanya untuk tujuan yang hina. Hanya untuk memerangkap iblis. Dan membawanya ke salib. Dan iblis dimusnahkan di sana. Nah, bejana untuk tujuan yang hina itu, saudara-saudari, karena memang diciptakan untuk tujuan yang hina, Allah tidak memilih dia untuk diselamatkan, sehingga mereka itu tidak dapat menginginkan keselamatan, saudara-saudari. Jadi jangan lagi berkata, kamu sih tidak mau diselamatkan, makanya pergi kamu ke lautan api. Jangan berkata seperti itu. Karena bejana ini memang dipakai untuk tujuan yang hina. Allah tidak mau menyelamatkan mereka. Ya, mereka tidak dapat menginginkan keselamatan. Coba kita lihat fakta-fakta Alkitabnya. Benar nggak seperti itu? Ya, karena itu mereka tidak dapat percaya. Ya, mereka tidak dapat percaya. Mereka di sini adalah bejana-bejana itu, ya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata
dan mendegilkan hati mereka. Yang membuat mereka tidak bisa percaya itu karena Allah. Karena Allah telah membutakan mata mereka dan mendegilkan hati mereka, karena memang mereka adalah bejana-bejana untuk tujuan yang hina. Jadi mereka tidak dapat mengubah nasib mereka. Sehingga mereka, ya namanya juga dibutakan, didegilkan hatinya. Ya pasti mereka tidak dapat menginginkan keselamatan. Ya, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, jadi di sini semua adalah hak prerogatifnya Allah, saudara-saudari. Sebetulnya Allah ingin bejana-bejana ini menjadi bejana, ya, untuk kebinasaan si iblis. Ya. Kemudian tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau apa? Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi, ya, bejana-bejana yang tidak selamat itu, kalau dia dimintai pertanggungjawaban misalnya, kenapa kamu tidak mau datang kepada Tuhan Yesus? Mungkin bejana-bejana yang diciptakan untuk tujuan yang hina itu akan berkata, aku tidak bisa datang kepadamu karena engkau tidak menarik aku. Begitu kan? Karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kemudian yang terakhir Roma 9:18, saudara-saudari, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi poin saya tuh ini, saudara-saudari. Hayat insani yang baik, hayat ciptaan itu begitu lemah. Iblis jauh lebih kuat. Jadi kalau bukan Allah yang berinisiatif, dia tidak bisa untuk diselamatkan. Dan kalau dia tidak diselamatkan, itu bukan karena dia tidak mau diselamatkan. Itu karena dia tidak dapat menginginkan keselamatan. Karena keselamatan itu 100% inisiatif Allah, Allah yang menarik, Allah yang menghendaki. Siapa yang ditegarkan, siapa yang dibelas kasihani. Jadi hayat yang tidak berdaya ini, ya, apakah layak untuk dilemparkan ke dalam lautan api? Oh, semoga kita jelas. Sungguh kita bersyukur menjadi bejana-bejana pilihan. Tetapi walaupun demikian, kita jangan berkata jahat kepada hayat insani baik yang Allah ciptakan. Suatu hari nanti, iblis tetap akan dipisahkan dari hayat insani yang baik ini. Bejana yang untuk tujuan hina ini. Iblis dilemparkan ke lautan api setelah dikeluarkan dari bejana ini. Ya. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan pendamaian, saudara-saudari. Ya. Pendamaian apa? Pendamaian segala ciptaan, bukan pendamaian orang pilihan. Ingat, dua jenis pendamaian. Kita sedang membicarakan pendamaian segala ciptaan. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Dunia ini jahat, dunia ini bobrok, dunia ini kotor. Allah mengutus kepada tempat yang kotor, objek yang kotor. Tetapi yang kotor ini, dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Anaknya ini bukan untuk menghakimi dunia. Kenapa tidak dikatakan manusia
Kalau mungkin ayat ini mengatakan Allah mengutus anaknya kepada manusia-manusia pilihannya, itu sih kita paham ya. Tapi ini kepada dunia yang kotor, rusak, bejat, campur aduk. Ya, semua ada di sana. Dan dikatakan bukan untuk menghakimi dunia, ya, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita tahu bahwa dunia ini bukan iblis, tetapi dunia ini adalah bumi yang dirusak oleh iblis. Di dalam dunia ada banyak ciptaan Allah, ya. Ada banyak ciptaan Allah, ya. Makanya Dia memperdamaikan segala sesuatu. Ya. Dia memperdamaikan segala sesuatu karena Dia mengasihi dunia. Ya, Dia mengasihi dunia sebab di dalam dunia ini ada unsur-unsur yang Allah ciptakan. Itu maksudnya ya. Untuk menyelamatkan di sini tuh maksudnya adalah menyelamatkan dunia di sini tuh maksudnya memperdamaikannya. Ya, maksud menyelamatkan dunia itu artinya tidak ada maksud Allah untuk menghukum ciptaannya. Ya, itu maksud menyelamatkannya. Memang ada 3 jenis keselamatan. Ya, keselamatan ciptaan yang diperdamaikan, keselamatan bangsa-bangsa, dan yang ketiga adalah keselamatan orang-orang pilihan. Ada 3 jenis keselamatan. Ya, jadi kita lihat di sini saudara-saudari, ini kan Yohanes 3 ayat 17, ayat 16-nya kan kita tahu Allah mengasihi dunia. Ya. Allah begitu mengasihi dunia. Makanya Dia datang bukan untuk menghakimi dunia. Dunia di sini tuh bukan orang-orang pilihan, tetapi segala ciptaan. Kolose 1:20, inilah ayat yang sangat penting yang kita terus-menerus tampilkan. Ya, pendamaian itu adalah pendamaian apa? Untuk segala ciptaan. Dan itu dilakukan di mana? Di atas salib, saudara-saudari. Jangan berpikir salib ini hanya untuk orang-orang pilihan, ya. Salib ini untuk segala sesuatu, memang spesialnya adalah untuk orang-orang pilihan. Nah, setelah pendamaian, penyelamatan dunia, pendamaian segala sesuatu, ya, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, yang lama sudah berakhir. Artinya, bukan dihukum, tetapi berakhir. Itulah yang kita bahas di sesi pertama, di sesi kedua, ya, segala ciptaan itu diakhiri, tetapi tidak dihukum. Karena apa? Diselamatkan, artinya tidak dihukum, bukan masuk surga dalam hal ini, ya, tetapi tidak dihukum, maksud diselamatkan, diperdamaikan, ya, artinya itu juga bukan berarti nanti masuk Yerusalem baru, tetapi maksud diperdamaikan itu adalah tidak dihukum, ya, tetapi berakhir atau diakhiri, melainkan tidak dihukum. Dengarkan lagi sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Nah, jadi saudara-saudari, saya mengulang sedikit perkataan dan doa Tuhan bagi orang yang sama, itu ditujukan kepada 2 sasaran yang berbeda. Orangnya sama, tetapi ada 2 hayat yang berbeda. Terhadap hayat non-ciptaan yang jahat, Allah berkata, engkau masuk neraka. Terhadap hayat insani ciptaan, Allah mengampuni mereka. Tetapi istilah mengampuni di sini jangan selalu diartikan masuk Yerusalem baru ya. Maksudnya adalah tidak dihukum, melainkan hanya diakhiri. Ya. Nah, jadi kesimpulannya saudara-saudari, yang dilemparkan ke lautan api itu bukan ciptaan Allah, bukan hayat ciptaan, melainkan iblis,
hayat setani itu sendirian. Sendirian di sini tuh saya beri tanda kutip, ya. Artinya dia itu adalah satu iblis korporat. Nanti kita akan masuk ke sana, ya. Kita sudah pernah membahas ini, tetapi nanti akan lebih jelas kita masuk di sesi-sesi berikutnya. Nah, jadi ini sudah merupakan kesimpulan, saudara-saudari, dosa masuk ke dalam keinsanian dan akan dikeluarkan dari keinsanian. Kenapa dikeluarkan dari keinsanian? Karena segala ciptaan didamaikan dengan Allah. Keinsanian ini adalah ciptaan. Ya, ini saudara kita menulis di dalam PH, saya kembali sajikan, dosa telah masuk ke dalam keinsanian, yaitu ciptaan Allah. Dan suatu hari dosa itu, musuh itu akan keluar dari keinsanian. Kenapa? Karena dari tadi kita sudah bicara, keinsanian ciptaan Allah itu baik. Ya, Allah mendamaikannya, Allah menebusnya, Allah mengampuninya. Tetapi maksudnya bukan diselamatkan untuk masuk Yerusalem baru, tetapi adalah didamaikan, diselamatkan supaya tidak dihukum. Ya, melainkan hanya diakhiri saja, ya. Di sesi kedua saya sudah menampilkan ayat-ayatnya bagaimana manusia itu tidur selama-lamanya, menguap. Alkitab versi Darby menerjemahkan kata binasa, diterjemahkan dengan kata expire. Kitab Pengkhotbah mengatakan, ya, orang-orang yang sia-sia itu seperti binatang menuju ke tempat yang sama. Kita tahu binatang itu tidak dihukum, tidak dicampakkan ke dalam neraka kekal, melainkan kembali menjadi abu, kembali menjadi debu. Dan nasib manusia yang sia-sia, yang tanpa hayat, itu sama seperti binatang. Itu kata Pengkhotbah, ya. Nah, jadi sekali lagi, dosa telah masuk ke dalam keinsanian. Suatu hari, ya, dosa itu juga akan dikeluarkan dari keinsanian. Iblis gagal total, dia tidak berhasil untuk menyeret keinsanian ke dalam lautan api. Ya, ini kata penutup. Ya, saya yakin saudara Watchmeni ya melihat banyak, tetapi belum tentu dia bagikan semua. Tetapi di sini menarik, saudara kita berkata, suatu kali seseorang bertanya kepada saya, berapa banyak orang yang ada di dalam neraka? Saya mengatakan kepadanya bahwa di sana hanya ada satu orang. Artinya, hanya ada satu hayat yang non-ciptaan. Hayat ciptaan. Bejana itu yang digunakan untuk tujuan yang hina tidak akan ada di dalam neraka. Hanya satu orang. Baik, saudara-saudari, jadi sesi 3 ini, ya, tadinya saya ingin membicarakan tentang siapakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api. Kitab Wahyu pasal 20, pasal 21 mengatakan orang-orang dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, kita sudah membahas bahwa hayat ciptaan, hayat insani tidak turut dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi pertanyaannya, siapakah orang-orang itu? Ya. Tadinya sesi 3 saya ingin membahas ini. Tetapi ya, ketika saya merenungkan, saya merasa perlu diulang sekali lagi, ditegaskan sekali lagi mengenai hayat insani, hayat ciptaan yang baik, bejana untuk tujuan yang hina, yaitu orang-orang non-pilihan. Ya, mereka itu didamaikan, mereka itu ditebus. Allah mengasihi dunia, datang bukan untuk menghakimi dunia. Semua itu mengacu kepada satu hal, yaitu semua ciptaan lama
Ya, dalam hal ini orang-orang non pilihan itu didamaikan, tidak dihukum, tetapi hanya diakhiri. Ya, nanti di sesi keempat, ya mohon Tuhan pimpin, kita bicarakan mengenai hal-hal yang masih banyak yang harus dibicarakan. Masih banyak. Ya khususnya siapa itu orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api. Nanti kita akan melihat sampai kita jelas tentang perkara ini. Ya, baik, saya berhenti sampai di sini. Sekarang mari boleh berdiskusi, bertanya, silahkan. Ya, Amin, iya saudara. Jadi kan itu sudah pasti yang masuk ke neraka kan iblis itu kan ya saudara. ya. Nah, berarti yang diakhiri ya mereka seperti tidur gitu atau bagaimana? Atau musnah gitu bagaimana itu saudara? Itu yang mau saya tanyakan. Amin. Hayat insani, hayat ciptaan yang tidak selamat, itu maksudnya bejana untuk tujuan hina. Itu yang ditanyakan, betul? Begitu? Iya, iya. Kan dibilang diakhiri kan. Diakhiri itu maksudnya bagaimana? Mereka tidur atau bagaimana itu saudara? Berarti kan otomatis yang dihancurkan hanya setan di dalam mereka itu saja ya. Tapi kan head insani mereka kan didamaikan. Nah, yaitu berarti mereka itu kondisinya gimana setelah itu? Apakah tidur atau musnah atau bagaimana, saudara? Ya, kalau dalam pertanyaannya itu saya tidak bisa menjawab melebihi dari yang tertulis di Alkitab, ya. Ya, ya, Jadi ya. Alkitab mengatakan mereka itu binasa. Teks Ibraninya Gava. Kalau kamu strong, Darby itu menerjemahkannya expire, ya. Hmm, Lalu Kitab Ayub kan memberitahu kita bahwa ya mereka itu akan menguap, ya. Itu di Ayub pasal 14, ya, ayat ya, 10 sampai 12, ya, ya, bahwa dia itu akan expire, binasa itu expire, teks aslinya, ya, ya, seperti air menguap, menjadi kering, berbaring, tidak bangkit lagi, sampai langit lenyap, tidak terjaga lagi, tidak bangun dari tidurnya. Ya udah, hanya itu aja yang dapat kita ketahui, ya. ya, kira-kira ya Ya, seperti lalu itu. nasibnya sama seperti binatang, itu Pengkhotbah 3 ayat 19, 20, ya. Jadi Ya, mereka itu menuju ke satu tempat, ya, nasibnya sama. Ya, manusia tanpa hayat ya sama kayak binatang nasibnya. Kalau kita yang dipilih sudah punya hayat, ya tentunya kita mulia akan menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Tetapi ya, tidak di dalam kealahan. ya. Tapi manusia yang bejana untuk tujuan yang hina, tanpa hayat, yaitu dikatakan Pengkhotbah pasal 3, 19, 20 ini, kedua-duanya menuju satu tempat, ya, Hmm, dan nasib keduanya sama, menjadi abu kembali, hmm. ya, dan nesamahnya yang dihembuskan oleh Allah itu kembali kepada Allah, ya. Oh, Itu di Mazmur 104 ayat 29, ya. oh. Kan Allah menghembuskan nesamah itu ketika menciptakan manusia, lalu akhirnya expire. Mazmur 104 ayat 2 berkata nesamahnya itu akan Ya, diambil lagi oleh Allah, ya. ya, amin, Nah, amin. hanya itu aja yang bisa saya informasikan. Gak Saya apa-apa, tidak saudara, berani gak apa-apa. melebihi apa yang Ya. dikatakan oleh Alkitab. Amin. Iya, ya, terima kasih banyak saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita tahu melalui persekutuan saudara Diki ya bahwa Allah menciptakan dua bejana ya. Dan bejana ini semuanya kita disebut insani ya. Keinsanian ini dihasilkan dari hembusan nafas Allah di Kejadian 2 ayat 7. Oh, Tuhan Yesus tentu saja baik bejana yang dibuat untuk maksud yang mulia maupun bejana yang tidak dimaksud dibuat untuk maksud yang tidak mulia ini
adalah buatan Allah yang dihasilkan dari nafas hidup Allah ya, dan tidak mungkin Allah menghukum ya baik kedua bejana ini. Ya, tidak mungkin Allah menghukumnya. Jadi yang seperti sesi yang sebelumnya kita mengetahui bahwa yang dihukum adalah bejana yang Ayat. yang di dalamnya hayat jiwa, hayat yang mengisi persona, insani itu yang dihukum. Sedangkan keinsaniannya sendiri dia dipersiapkan memang untuk tidak bisa mempercayai Injil ya saudara, karena dia sudah dipersiapkan sedemikian, hatinya dikeraskan ya. Ini juga ketentuan Allah juga ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu kejam, tidak. Memang Allah membuat bejana ini khusus diciptakan untuk satu tujuan. Dia memiliki satu tujuan terhadap bejana yang dipersiapkan untuk tujuan yang mulia maupun yang tidak mulia ini. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ini menjadi membuat saya tidak putus asa saudara ya, dari ya untuk menginjil kepada orang. Ya, Tuhan mengatakan bahwa beritakanlah Injil. Ya, baik waktunya ke ujung-ujung bumi ya. Jadi ini tugas kita memberitakan Injil kebenaran ini kepada orang ya. Kemarin di sesi kemarin saudara Diki mengatakan kita tidak bisa menebak-nebak, nggak bisa kita Ya. menebak-nebak apakah ini bejana yang Ya. diciptakan untuk maksud yang mulia atau yang tidak. Tetapi ada satu perintah bahwa kita harus memberitakan Injil. Puji Tuhan. Amen. Silakan. Baik, terima kasih saudara. Saudara Diki, terima kasih ya, pemberitaan hari ini banyak hal yang melegakan saya ya. Kemarin saudara Diki sudah menyinggung-nyinggung ya, tapi hari ini kan dibukanya lebih luas lagi ya, sehingga benar-benar saya merasakan sekali bahwa hari ini Allah hadir di tengah-tengah kita, memberi terang kepada kita, karena kita adalah orang-orang yang terbuka di hadapannya, mendapatkan terang itu. Sungguh saya mengucap terima kasih, bersyukur kepada Tuhan ya untuk terang yang Tuhan berikan, kebenaran ini ya, bahwa Allah menciptakan bejana itu ada yang untuk keperluan kemuliaan, ada yang untuk hina ya, untuk hina ya. Tetapi ternyata untuk yang kemuliaan kita tahu. Tetapi untuk yang hina, itu ternyata Tuhan juga tidak, tadi dikatakan berulang-ulang saudara Diki mengatakan tidak dihukum. Sudah dijadikan bejana yang hina, untuk perkara yang hina, untuk menjadi wadah yang hina, tetapi Tuhan pun juga mendamaikan, gitu ya. Mendamaikan, sehingga wadah ini adalah wadah yang didamaikan, tetapi karena tugasnya sudah berakhir, tugasnya itu sudah selesai, dan itu akhirnya diakhiri ya. Wadah akhiri karena sudah selesai tugasnya, gitu ya. Ini yang saya tangkap, ini membuat saya Tuhan Yesus ya, saya mengingat keluarga saya, itu ya saudara-saudari, ini sangat menghibur saya. Kemudian kembali saudari Ning tadi juga mengingatkan ya, saya juga punya sasaran, istilahnya mungkin kurang tepat ya, sasaran Injil yang sudah bertahun-tahun kita beritakan. Terus beberapa bahkan sampai dengan meninggal dan memang tidak mau menerima keselamatan, gitu ya. Waktu itu aku kurang tekun, aku kurang sungguh-sungguh, aku kurang gitu ya, kurang punya hati gitu ya, saya egois. Dulu saya merasa begitu ya, tapi pemberitaan seminggu ini ya, itu membuat saya lega, benar-benar lega. Yang penting kayak saudari ini tadi, beritakan saja, itu ya, perkara didapatkan, itu yang menumbuhkan Tuhan, gitu ya. Kemudian tadi saya sebetulnya tadi itu menyimpan satu pertanyaan ya, tapi pertanyaan belum saya sampaikan, saudara Diki sudah menguraikan banyak sekali ya. Dan tadi saudara Diki mengatakan ya Adam Hawa kan baru, sementara si ini udah menjadi ular tua gitu ya, itu sehingga dia jauh lebih tahu, sehingga apa yang terjadi, dia mendapatkan Adam dan Hawa ini menjadi wadahnya. Dan Allah melihat ini ya, itu saudara Diki tadi mengatakan ya, Allah melihat ini dan membiarkan ini terjadi, karena Allah, ini adalah strategi Allah untuk menghabisi iblis ya, masukkan ke dalam perangkap, tadi dikatakan seperti apa, tikus ya, masuk perangkap itu tadi ya. Perangkapnya itu adalah daging yang memang sudah diperuntukkan iblis ini ya, tadi yang masuk perangkap tadi ya, karena iblis itu tujuannya itu adalah untuk
mendapatkan ya, merampas gitu loh, merampas, menyeret keinsanian ciptaan Allah ini loh ya. Karena dia tidak dapat menjangkau Allah, dia dapat menjangkau ciptaan yang menyeret, apa namanya, mendapatkan itu ya, masuk ke neraka gitu tadi ya. Saya ini sungguh ini pemberitaan ini buat saya itu saya senang saudara-saudara ya. Saya tahu ya pekerjaan iblis gitu ya. Tujuan iblis dan kita melihat bagaimana hikmat Allah itu sedemikian yang sungguh memerlukan dia sendiri menjadi terang di dalam kita ya. Jadi apa yang terjadi akhirnya? Iblis akhirnya dia gagal total, dia gagal total ya. Saya merasa bahwa berita ini perlu sih disampaikan kepada banyak orang ya. Perlu ini firman-firman Tuhan ini perlu disampaikan kepada banyak orang, kepada kekristenan ya, kepada kita kaum saleh, kepada kita orang-orang yang berada di dalam pemulihan, dalam proses pemulihan itu harus mengenal ini sehingga bersekutu dengan Allah itu tanpa curiga, tanpa apa namanya mempunyai pemikiran yang yang tidak tepat kepada Tuhan ya. Selama ini kan saya aduh Tuhan bagaimana nih keluargaku ya. Tapi melalui pemberitaan ini ya Saudara Diki, saya sungguh mengucap terima kasih kepada Allah untuk terangnya. Amin. Ya, Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, saudara-saudari. Sungguh saya melihat ya bagaimana keadilan Allah ya terhadap ciptaannya, terhadap segala sesuatu ciptaannya. Ya, di mana ya Allah menciptakan segala sesuatu yang termasuk keinsanian manusia, baik pilihan maupun non pilihan ya. Sungguh oleh karena kejatuhan manusia melalui makam pengetahuan baik dan jahat ini ya, hayat insani ini yang diciptakan oleh Allah ini menjadi tercemar ya oleh hayat setani ya. Sungguh saya melihat keadilan Allah bagaimana dia begitu mengasihi dunia ini ya, begitu mengasihi manusia ya, sehingga ia merelakan dirinya, mengosongkan dirinya, dilahirkan ya ke dalam dunia ini yang menjadi daging ya, adalah tujuan ya untuk menyelamatkan manusia ya, memperdamaikan manusia, segala ciptaan manusia dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sendiri dengan dirinya ya. Keinsanian yang diciptakan oleh Allah ya dibuat oleh Allah untuk menjadi perangkap bagi si jahat ya, si iblis ya. Itu di mana hayat insani yang telah dicemari atau yang telah diduduki oleh hayat iblis itu ya, di mana melalui hayat insani ini ya Allah menyalibkannya ya, yaitu bukan hanya hayat insani ciptaan lama yang telah diciptakan oleh Allah, melainkan juga hayat iblis yang jahat ini juga disalibkan ya, di kayu salib ya. Dan puji Tuhan ya, melalui darah Kristus, hayat insani yang telah diciptakan oleh Allah ya diperdamaikan dengan Allah itu sendiri ya. Pilihan baik orang-orang pilihan maupun orang non pilihannya. Puji Tuhan ya, melalui sesi kedua dan sesi ketiga ini ya, saya juga sangat menyadari ya bahwasanya manusia ciptaan Allah itu adalah korbannya, termasuk kita orang-orang pilihan Allah itu sendiri ya, di mana hayat insani kita yang lebih rendah daripada hayat iblis itu, yang lebih kuat dari kita, yang sungguh yang telah ada di dalam kita, yang sungguh kita tak berdaya. Hayat insani yang diciptakan Allah itu adalah baik, tapi oleh karena hayat setani yang ada tercemar di dalam hayat insani ini yang lebih kuat, maka sungguh ya kita ingin melakukan yang baik, tetapi bukan yang baik yang kita lakukan, melainkan yang jahat ya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus itu sendiri ya. Nah, saya melihat bahwasanya sungguh memang manusia ini adalah suatu korban ya. Karena ya sungguh kita patut bersyukur ya bahwasanya Allah bukan hanya ya memilih kita ya, tapi Dia juga ingin ya mengisi kita dengan dirinya ya. Betapa mulia ya. Sungguh kita telah dipersiapkan untuk diisi oleh dirinya, oleh hayat dan sifatnya kembali ke dalam
keinsanian yang telah Allah ciptakan di atas diri kita ya. Puji Tuhan ya, saudara-saudari ya, melalui ini ya saya juga ya bersyukur bahwasanya untuk bejana ya yang dibuat oleh Allah baik untuk mulia maupun untuk tujuan yang hina, yang semuanya ada gunanya ya. Untuk yang hina ya Allah gunakan untuk memperangkap iblis yang untuk menghukum iblis kembali ya. Tapi yang dihukum oleh Allah itu sendiri di dalam neraka bukannya bejana yang hina itu sendiri, melainkan hayat setani yang jahat itu sendiri ya, yang dihukum oleh Allah itu sendiri di dalam neraka ya. Puji Tuhan ya, saya juga bersyukur ya. Bagaimana ya keselamatan Allah ya memperdamaikan segala sesuatu yang diciptakannya ya, di mana manusia insani ya yang telah diciptakan oleh Allah tidak dihukum yang hanya sebagai korban ya, tapi diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus di atas kayu ya. Saya sangat bersyukur bahwasanya orang tua saya sekalipun mereka tidak diselamatkan ya, tapi puji Tuhan ya, hayat insani mereka ya tidak dihukum ya, tapi hayat setani yang dihukum di dalam neraka. Puji Tuhan, saudara-saudari, amin. Amin. Memang konsekuensinya adalah kita jadi terpengaruh untuk tidak memberitakan Injil. Itu konsekuensinya ya. Ya, saya harap berita ini tidak membuat kita jadi malas. Yang merangsang Ya. kita untuk rajin itu adalah upah ya. Upah untuk meraja dalam kerajaan ya. Amin. Puji Tuhan. Masih ada saudara-saudari? Silahkan. Amin. Saya syukur ya, juga terima kasih kepada Tuhan. Dari sesi kedua itu setelah WA call lanjutan jadi lebih jelas ya beritanya itu. Semakin saya semangat ya rasanya. Dulu tuh kok lihat orang miskin terus cari sampah di jalan, rasanya tuh saya sedih sekali. Gimana dia akan menikmati Tuhan, gimana dia akan memenuhi tuntutan agamanya, kan rasanya mustahil ya. Tapi melalui perjuangan saudara oleh belas kasihan Tuhan ya, saya melihat bahan-bahan yang saudara kumpulkan, saya sampai geleng-geleng kepala. Memang kapasitas yang Tuhan berikan kepada saudara sungguh menjadi berkat bagi kami ya. Sehingga kami pasti akan lebih semangat, saya pribadi lebih semangat. Yes, nggak ikut dihukum manusianya ya, tetapi hanya setan yang di dalam itu yang dikeluarkan yang dihukum di neraka. Jadi setan yang begitu licik ingin membawa manusia ini bersama ke neraka tidak bisa. Jadi ciptaannya expire begitu saja dan rohnya kembali kepada Tuhan. Terima kasih saudara atas perjuangannya sehingga kami semakin nampak semakin semangat dan tidak membuat kami loyo kok untuk menginjil, karena itu hasrat hati Tuhan juga menjadi hasrat hati kita ya, pasti ya mau berjuang oleh Tuhan dan dalam Tuhan, paling enggak mendoakan sasaran-sasaran Injil ya. Kalau kan memang ada yang dikeraskan hatinya seakan udah benar, sulit sekali ditembusin, udah sudah gitu, tapi kayaknya sudah ditembus, tapi juga masih ada harapan kalau memang itu orang pilihan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. 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 Ya, silakan, silakan. Saya Amin. punya satu kesaksian ya sedikit ya. Tadi kan saudara bilang, ini jangan sampai kita jadi malas untuk menginjil. Ini kesaksian papa saya sendiri ya. Kalau saya bilang, orangnya itu ateis ya. Dan dia itu nggak percaya. Tetapi yang menurut saya itu nggak mungkin ya dia bisa percaya karena dia cukup orang pintar gitu ya. Jadi segala pakai logika gitu. Jadinya semua dibantah, semua dipatahkan gitu. Tetapi di akhir hidupnya, menurut saya ya, kalau misalnya kita itu menginjil, kita juga mendambakan orang-orang dekat kita atau siapapun sasaran kita. Kalau Tuhan masih kasih sisa umur, walaupun akhirnya dia udah divonis sama dokter, umurnya cuma 3 bulan.
masih 3 bulan juga masih belum bertobat. Tuhan memang kasih 10 bulan. Tetapi di sisa-sisa ujung hidupnya, Tuhan bisa bikin dia bertobat ya. Jadi artinya kita tuh nggak bisa bilang, udahlah ini orang ini udah pasti enggak lah gitu, udah hopeless. Apalagi udah dengar tadi uraian itu ya, mungkin ini tujuannya bejananya untuk enggak ya. Kita perlu perjuangkan sampai orang itu ya memang kalau sampai dipanggil Tuhan enggak, ya itu juga kita nggak bisa ngomong ya, karena di dalam dirinya mungkin dia percaya tapi gengsi atau gimana, mungkin dia menyeru atau gimana. Tetapi itu semua Tuhan lah ya yang tahu, bukan kita yang menghakimi, ini orang nggak percaya atau gimana. Tapi ya tetap kita perlu perjuangkan. Kalau saya lihat baik orang tua maupun mertua saya juga sama, sekalipun dia gimana, tapi saya tahu pasti papa saya itu selamat karena dia itu cuma berapa hari sebelum meninggal dia udah nerima Tuhan. Jadi artinya perlu kita perjuangkan ya seperti peperangan gitu. Jadi tetap kita perlu menginjil, kita perlu artinya jangan pernah menyerah lah gitu. Kalau sampai akhirnya Tuhan mau gimana ya memang haknya Tuhan, kita nggak bisa bilang apa-apa, tapi bagi kita tetap kita berjuang sampai akhir gitu. Amin. Amin. Ya, betul. Karena kalau kitanya lalai, Tuhan kirim orang lain ya. Dan kitanya kehilangan upah. Amin. Amin. Ya, jadi tujuan berita ini, saudara-saudari, bukan untuk sekedar pengetahuan, tetapi untuk mengokohkan tahta Allah. Amin. Mengokohkan tahta Allah di dalam hati kita. Amin. Karena keadil benaran Allah itu tahtanya. Amin. Kalau kita mencurigai Allah, maka tahta Allah di dalam hati kita tuh goyah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mempermalukan iblis. Ya. Iblis gagal total. Iblis itu cemburu setengah mati kepada manusia. Karena manusia itu diangkat oleh Allah menggantikan dirinya. Ya. Bumi diserahkan kepada manusia. Iblis sangat cemburu, hatinya begitu panas, saudara-saudari. Maka dia berniat untuk merusak ciptaan Allah. Khususnya inti daripada ciptaan Allah, yaitu manusia. Tetapi kita tahu sekarang dia gagal total. Dan memang ya perjuangan juga memang ini untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Saya juga merasakan ada peperangan ya. Karena memang berita ini bagi saya itu sangat mempermalukan iblis. Ya. Walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak melihat ini atau mencurigai berita ini. Ya, saya bersandar Tuhan, saya tetap memiliki hati yang terbuka, mohon belas kasihan Tuhan, mohon Tuhan terangi. Bahkan saya selalu berdoa, mohon Tuhan hakimi saya. Jikalau ada hal-hal yang tidak tepat, Tuhan, saya terbuka kepadamu. Ya. Jadi itulah saudara-saudari tujuan berita ini. Amin. Apakah masih ada? Nanti pasti akan ada sesi keempat, bahkan mungkin sesi kelima. Karena belum tuntas ini ya, saudara-saudari. Masih ada pertanyaan besar tentang orang-orang itu. Kan disebutnya itu kan orang-orang, bukan iblis-iblis. Ya. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api. Walaupun kita sudah tahu bahwa orang-orang ini adalah isi, bukan wadahnya, tetapi hayat jiwanya, bukan jiwanya. Tetapi masih perlu pembuktian berdasarkan data-data baik di
Alkitab maupun di dalam berita-berita ministry ya. Baik, masih ada? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Amin. 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 Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Tolong kami Yesus. Tuhan. Amin. Oh, jaga kami, pimpin kami. Amin. Janganlah kami hanya mencari pengetahuan, Tuhan. Amin. Oh, tegurlah kami, terangi kami, soroti kami, hakimi kami, Tuhan. Agar kami boleh terus berada di dalam kehendak-Mu, jalan-Mu, pimpinanmu, yang menguntungkan kepentingan-Mu dan merugikan musuh-Mu. Amin. Tuhan Yesus, berkati Tuhan ya untuk sesi-sesi yang akan datang. Amin. Pimpin kami terus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati Amin. kita semua, saudara-saudari. Amin. Ya, Terima kasih. sampai jumpa kembali. Terima Terima kasih, kasih Saudara. semuanya. Saudara Tuhan Amin. berkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tutup ya, Saudara. saudari. Amin.